Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah prinsip orang Nasir. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Bilangan pasal 6 ayat 1-2. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila seseorang, laki-laki atau perempuan, mengucapkan nazar khusus, yakni nazar orang Nazir, untuk mengkhususkan dirinya bagi Tuhan." 1 Samuel 1 ayat 28. Terjemahan langsungnya, "Maka aku pun meminjamkannya kepada Tuhan. Seumur hidup, kiranya ia dipinjamkan kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan." Dalam kitab Keluaran dan Imamat, Tuhan telah menunjuk dan menetapkan hanya keluarga Harun dari suku Lewi yang bisa menjadi imam. Orang Lewi yang lain melayani di kemah pertemuan. Mereka bukanlah imam. Menurut Alkitab, imam adalah orang yang datang kepada Tuhan dan membuka dirinya kepada Tuhan, sehingga Tuhan dapat memenuhi dia dan berbaur dengan dia. Tuhan menjadi isi dan ekspresinya. Inilah kehidupan imam. Tujuan Allah sesungguhnya adalah membuat seluruh umat Israel menjadi kerajaan imam. Namun demikian, keluarga Harun jatuh sampai titik yang paling rendah pada masa anak-anak Eli. Mereka terlibat dalam perzinahan. Mereka jatuh dalam keadaan yang tidak takut akan Allah, dan mereka meremehkan korban persembahan kepada Allah. Tetapi, puji syukur kepada Tuhan, pada Bilangan pasal ke-6, Tuhan telah menyediakan tambahan, yang berarti seandainya keluarga Harun gagal, Tuhan membuka pintu samping, pintu kasih karunia, sebagai persediaan darurat. Di sana kita memiliki nazar orang Nasir. Prinsip orang Nasir ini sesungguhnya adalah prinsip persembahan diri secara sukarela. Kita melihat contoh dalam 1 Samuel pasal 1 ayat 11 dalam perkataan Hana ibu Samuel. Ia memberitahu jika Tuhan memberinya seorang anak laki-laki, ia akan meminjamkannya kepada Tuhan. Pada saat itu, keadaan keimaman sedang tidak normal. Tuhan menjadi miskin di dalam pengaturannya. Tuhan sangat kekurangan imam yang bisa melayaninya dengan normal. Maka seseorang perlu dengan sukarela meminjamkan dirinya sendiri kepada Tuhan. Sebenarnya Samuel bukan termasuk keluarga Harun, tetapi ia menjadi imam melalui dipersembahkan, disisihkan, dan dipinjamkan kepada Tuhan menurut pintu kasih karunia itu. Dalam persembahan diri seorang Nasir, ada 4 butir pemisahan. Pertama, orang Nasir dipisahkan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan anggur. Dalam perlambangan, anggur melambangkan kesenangan bumiah atau kenikmatan duniawi. Jika kita ingin melayani sebagai imam yang sejati, kita harus dipisahkan dari segala kesenangan bumiah, dari segala kenikmatan duniawi. Kita perlu mempersembahkan diri dengan sukarela, dipisahkan dari segala bentuk anggur. Yang kedua, seorang Nasir dipisahkan dari kemuliaan dirinya sendiri. Ia tidak boleh mencukur rambutnya. 1 Korintus 11 ayat 14 mengatakan, rambut panjang adalah kehinaan bagi laki-laki. Orang Nasir bersedia memikul kehinaan bagi kesaksian Tuhan, bagi tujuan Tuhan. Ibrani 13 ayat 13 memberitahu kita untuk keluar dari perkemahan dan menanggung kehinaan, yaitu memikul rasa malu bagi Kristus. Jangan takut bila nama kita buruk atau dicela bagi Kristus. Jika kita tidak berani menanggung kehinaan bagi Kristus, maka kita tidak bisa berbagian dengan pelayanan imam. Seorang imam yang sejati
harus siap diremehkan orang dan memikul kehinaan bagi nama Kristus. Ketiga, orang Nasir dipisahkan dari segala kasih yang alamiah. Ia tidak boleh dicemari oleh sesuatu yang mati, terutama oleh kematian kerabat dekatnya. Saudara-saudara, kita perlu dipisahkan dari kasih alamiah kita pada sanak keluarga kita. Kita tidak seharusnya terpengaruh oleh ayah ibu kita, saudara laki-laki atau perempuan, atau bahkan pasangan kita. Urusan kita dengan Tuhan tidak bisa dicampur baurkan dengan apa saja yang berasal dari kasih alamiah kita. Keempat, orang Nasir harus dipisahkan dari kematian rohani. Bilangan pasal 6 ayat 9 memberitahu kita bahwa mungkin orang yang ada di dekat kita tiba-tiba mengalami kematian rohani. Maka kita harus hati-hati jangan sampai terpengaruh olehnya. Saudara-saudara, berapa banyak orang-orang di sekitar kita yang mengalami kematian rohani karena gosip, kritik yang negatif, sungut-sungut, perkataan yang menjatuhkan. Itu semua adalah contoh dari bau kematian yang harus kita hindari. Kapan saja kita merasakan dan mencium bau kematian rohani, kita harus segera menyingkir darinya. Akhirnya, saudara-saudara, di zaman akhir ini, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kali kedua, Tuhan memerlukan orang-orang Nasir yang mempersembahkan dirinya dengan sukarela. Kita semua perlu mempersembahkan diri kita, meminjamkan diri kita kepada Tuhan. Karena Tuhan hari ini sangat miskin. Ia kekurangan imam yang mau datang kepadanya, terbuka kepadanya, dan dipenuhi dengannya. Hanya nasar orang Nasir yang dapat memenuhi keperluan yang mendesak pada hari ini. Tuhan sedang memanggil kita untuk menjadi orang-orang Nasir yang mau memisahkan diri sepenuhnya, terpisah dari kenikmatan dunia, terpisah dari segala kemuliaan diri sendiri, terpisah dari kasih alamiah, dan bahkan terpisah dari segala jenis kematian rohani. Semoga Tuhan mendapatkan persembahan diri kita yang mutlak bagi perambungan tujuan kekalnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, di zaman yang merosot ini Engkau menyediakan pintu kasih karunia, yaitu prinsip orang Nasir. Tuhan, kami mendengar panggilan-Mu Tuhan. Kuatkan kami, supaya kami bisa mempersembahkan diri dengan sukarela, menjadi seorang Nasir bagi tujuan kekal-Mu. Tuhan, kami mau Tuhan, dilepaskan dari segala kenikmatan duniawi. Kami rela Tuhan memilih kehinaan demi nama Kristus. Murnikanlah kami ya Tuhan, dari segala bentuk kasih alamiah, dari segala bentuk kematian rohani yang mencemari kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan diri kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai roh kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554 7F. Tuhan Yesus memberkati kita semua.